Pernah kebayang nggak? Ada satu wilayah di Jawa Tengah yang karakternya itu ditempa oleh kemerdekaan, diuji oleh perang, dan kayaknya nggak pernah bener-bener mau tunduk gitu aja sama kekuasaan. Nah, ini bukan sekedar cerita sejarah biasa. Ini adalah kisah tentang DNA ketangguhan Purworejo. Oke, kita mulai dari namanya dulu deh. Purworejo. Purwa itu artinya awal, dan rejo itu makmur. Jadi artinya awal yang makmur. Kedengarannya bagus banget kan? Tapi seperti yang bakal kita lihat, kemakmuran di sini tuh nggak datang dengan gampang. Justru ditempa lewat sejarah yang, wah, luar biasa. Tapi tunggu dulu. Kalau kita mau benar-benar ngerti jiwanya Purworejo hari ini, kita nggak bisa mulai dari nama itu. Kita harus gali lebih dalam lagi, ke sebuah nama yang jauh lebih kuno, yang jadi fondasi sejati wilayah ini. Kita masuk ke bagian pertama, fondasi kuno. Jauh sebelum ada nama Purworejo, wilayah ini dikenal sebagai Bagelen. Dan ini penting ya, ini bukan sekedar ganti nama. Bagelen itu adalah identitas, jiwa, dan titik awal dari semua kisah perlawanan yang akan kita bahas nanti. Coba bayangin deh, berabad-abad sebelum peta modern kayak sekarang ada, Bagelen tuh udah jadi pusat kehidupan. Dia itu salah satu denyut nadinya kerajaan Mataram kuno. Tanahnya subur, komunitas petaninya kuat, mandiri, dan udah mapan banget. Nah, ini dia fondasi kemakmuran yang sesungguhnya. Lanjut ke bagian kedua, karakter yang menentukan. Terus apa sih yang bikin masyarakat Bagelen ini begitu unik? Jawabannya tuh bukan karena raja atau perang besar, tapi karena sebuah status istimewa yang mereka dapat. Sebuah anugerah yang tanpa disadari menanamkan benih kemerdekaan di dalam jiwa mereka. Nah, ini dia kata kuncinya, tanah perdikan. Jadi ini adalah status bebas pajak yang diberikan Sultan Mataram sebagai imbalan atas kesetiaan. Tapi ini bukan cuma soal keringanan ekonomi loh, ini tuh semacam pernyataan kepercayaan yang ngasih mereka otonomi. Dan secara nggak langsung, ini membentuk karakter yang beda banget dari wilayah-wilayah lain. Hasilnya, ya lahir sebuah masyarakat yang terbiasa mandiri. Tanpa harus pusing mikirin upeti dan campur tangan dari pusat, mereka tumbuh jadi komunitas yang merdeka, percaya diri, dan yang paling penting, gak gampang tunduk sama kekuasaan dari luar. Nah, disinilah DNA pejuang itu mulai terbentuk. Bagian ketiga, ujian berat. Karakter merdeka yang sudah ditempa ratusan tahun ini akhirnya ketemu sama ujian terbesarnya, datangnya kekuatan kolonial Belanda. Nah, waktu kemandirian berhadapan langsung dengan penaklukan, ya cuma ada satu hasil yang mungkin. Api perlawanan. Waktu Perang Jawa meletus di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro, Bagelen itu jadi salah satu pusatnya perlawanan. Pegunungan menoreh jadi benteng gerilya, dan rakyatnya yang membawa semangat perdikan tadi ngasih dukungan total. Mereka itu bukan cuma berjuang untuk Diponegoro, mereka berjuang untuk tanah dan kemerdekaan mereka sendiri. Disinilah kita lihat koneksi sebab akibat yang krusial banget. Setelah 5 tahun perang yang bikin capek semua pihak, Belanda sadar semangat orang Bagelen ini nggak bisa dipatahin pakai senjata doang. Jadi di tahun 1831, mereka coba taktik baru, administrasi. Lahirlah Kabupaten Purworejo, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai cara untuk menjinakkan wilayah yang nggak pernah mau tunduk ini. Oke, sekarang bagian keempat, warisan yang bertahan. Perangnya selesai, administrasi berubah, tapi gimana dengan semangat juangnya? Apa hilang gitu aja? Nah, di bagian terakhir ini kita bakal lihat gimana DNA pejuang Bagelen itu nggak cuma bertahan, tapi bertransformasi jadi sesuatu yang membanggakan di era modern. Ternyata, semangat perlawanan itu nggak pernah padar, sama sekali. Cuma ganti wujud aja. Waktu perang selesai, energi juang itu nggak lenyap. Malah, energi itu mengakar kuat di budaya lokal dan berubah jadi sebuah tradisi baru, yaitu tradisi pengabdian militer. Dan inilah puncaknya. Purworejo hari ini dikenal luas sebagai kota perwira. Ini bukan kebetulan atau julukan kosong ya. Ini adalah warisan nyata dari semangat perdikan dan perlawanan di masa lalu, yang sekarang melahirkan para pemimpin untuk angkatan bersenjata kita. Keren banget kan? Dari pejuang Bagelen jadi perwira nasional. Jadi, inilah wajah Purworejo sekarang. Kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Di satu sisi, mereka adalah tanah agraris yang subur, warisan dari zaman Bagelen. Tapi di sisi lain, mereka adalah masyarakat yang menjunjung tinggi ketangguhan dan kemandirian, warisan dari semangat perdikan dan perjuangan mereka. Keduanya nggak bisa dipisahkan. Kisah Purworejo ini bukti nyata ya, kalau sejarah itu bukan cuma catatan masa lalu, tapi DNA yang hidup di dalam diri kita sekarang. Ini jadi memunculkan pertanyaan buat kita semua. Kalau Anda lihat lebih dekat,
Jejak sejarah unik apa ya yang membentuk karakter kota atau daerah asal Anda? Coba deh perhatikan. Jawabannya mungkin bakal mengejutkan Anda.